Ya, topik kita mulai hari ini saya nggak tahu apakah hanya 1, 2 session saja. Ya, nanti kita lihat perkembangannya ya. Jadi topik kita ini adalah pikiran manusia versus pikiran Allah. Sebenarnya ide pertama dari tema ini adalah sebetulnya berkaitan dengan menjelang Jumat Agung dan Paskah yang minggu depan ya akan kita peringati bersama. Nah, dari latar belakang sebelum peristiwa Paskah itu terjadi suatu peristiwa di mana antara pikiran manusia dan pikiran Allah itu kemudian berbenturan. Ya. Dan itu sudah beberapa kali sih kita bahas. Cuma sekarang ini saya mau membahas lebih detail tentang pikiran manusia versus pikiran Allah. Ya, jadi lebih lebih terperinci kita bahas, lebih detail ya kita bahas, dan dengan lebih terperinci dan detail itu kita nanti akan lebih memahami juga ya sebetulnya pikiran manusia itu kita itu terjebak pada apa saja dan bagaimana. Oke, kita baca aja dari ayatnya ya. Matius pasal 16. Ya, ini sudah terkenal sekali bagian ini. Matius pasal 16. Mulai ayat 21 ya. Matius 16. Ayat 21 sampai ayat 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23, silakan. Ya, saya bacakan. Ya. Dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Baik. Saya share sedikit ayatnya ini. Ya. Jadi ini Injil Matius pasal 16 ayat 21 bagi yang baru masuk. Ya. Baru bergabung. Saya ajak saudara untuk melihat lebih terperinci ayat-ayat ini. Jadi ini adalah pemberitahuan yang pertama kali akan Tuhan Yesus yang akan menderita dan akan disiksa dan akan dibunuh dan pada hari ketiga akan bangkit. Ini pemberitahuan yang pertama dan totalnya semuanya adalah 4 kali. Tuhan Yesus memberitahu akan dirinya yang akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh itu sampai 4 kali. Tuhan Yesus men-sharekan ini. Kalau saudara mau cari ayatnya, nanti cari sendiri ya. PR buat Anda. Jadi pasti 4 kali.
Jadi kalau Tuhan Yesus itu ditafsirkan enggan untuk melakukan misi ini, atau males, atau mau mogok, itu agak ganjil ya. Karena Tuhan Yesus itu sudah tahu untuk apa dia datang. Dan untuk itulah dia datang. Memang dia datang untuk menggenapi rencana Allah. Dan rencana Allah itu adalah untuk supaya dia menjadi penebus manusia yang berdosa, penebus yang sempurna. Dan itu akan dilalui melalui kayu salib. Itu Tuhan Yesus sudah tahu. Jadi bahkan sampai 4 kali Tuhan Yesus memberitahu. Jadi untuk Tuhan Yesus lari dari kenyataan ini itu impossible. Tuhan Yesus tidak pernah ingin lari dari kenyataan ini. Tafsiran bahwa di Taman Getsemani Tuhan Yesus itu malas dan Tuhan Yesus itu enggan, atau Tuhan Yesus mau mogok dan tidak lagi mau melakukan misi kedatangannya ini, dia tidak lagi mau meneruskan, itu benar-benar konyol banget tafsirannya. Itu tafsiran yang sangat kontradiksi dengan misi kedatangan Kristus sejak dia di kandungan sampai lahir, sampai besar, sampai mengajar orang-orang, sampai memberitakan firman, sampai melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan semuanya tertuju kepada fokus bahwa dia memang harus menderita, ditangkap, menderita, dan disiksa, dan sampai disalib, dan harus mati, dan kemudian bangkit sampai hari ketiga. Itu sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Itu tadi saya bilang 4 kali. Jadi kalau demikian Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu bukan mau mogok dari misinya. Benar-benar cilaka 12 deh kalau Tuhan Yesus mogok dari misinya. Itu seperti anak kecil yang mungkin harus berjalan di panggung, lalu ketakutan melihat banyak orang yang akan menonton dia sehingga dia mogok, tidak mau berjalan di panggung. Dan itu diri saya sendiri dulu ya. Dulu waktu saya kecil, ini ceritanya orang tua saya, sudah lupa-lupa ingat. Jadi pernah saya ikut mode show atau apa gitu, pakaian anak-anak gitu ya, kan biasanya tampil di panggung kan, jalan gitu ya, dan menunjukkan pakaian yang bagus untuk anak-anak gitu. Nah, saya itu terpilih menjadi anak-anak yang maju di panggung. Ya sudah dikasih pakaian, kasih topi, kasih apa segala macam. Begitu saya harus maju jalan sendiri di panggung, itu saya benar-benar ketakutan karena melihat orang banyak yang nonton. Jadi saya mogok ya, saya enggak mau maju, saya nangis-nangis di belakang panggung itu. Sampai semua teriak-teriak menyayangkan saya gitu untuk tidak maju. Ya, itu konyol ya. Tapi yang namanya anak kecil ya memang gitu. Tapi Tuhan Yesus kalau sudah waktunya ini dia masuk ke panggungnya, lalu Tuhan Yesus mogok seperti saya mogok, itu kan lucu banget itu. Itu benar-benar nggak masuk akal. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, ini saya sedikit mau mengulas mengenai ini pikiran-pikiran Allah ya, yang tidak ada atau yang belum dimengerti oleh pikiran manusia pada waktu itu, pada waktu zaman Tuhan Yesus. Dan itu wajar. Itu wajar. Saudara jangan menghina Petrus yang kita anggap bodoh. Ya, Petrus yang IQ-nya mungkin rendah atau yang tidak mengerti rencana Tuhan. Ya, lalu kita sudah ngerti semua rencana Tuhan loh. Kita ini kan ngertinya karena sudah tertulis semua. Tapi waktu Petrus bagaimana?
Dan Tuhan Yesus hanya memberitahu secara lisan. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus itu kan belum sepenuhnya paham Tuhan Yesus ini adalah bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu amat sangat sulit untuk menerima kebenaran itu. Jadi bergumul untuk itu aja Petrus masih sulit. Lalu gurunya yang dia sayangi harus mati, itu benar-benar nggak bisa masuk di akalnya Petrus. Dan bukan hanya Petrus, saya yakin tuh semua murid-muridnya juga punya keyakinan yang sama. Ya, makanya kadang-kadang orang menafsirkan itu ya, inilah kebodohan Petrus 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini Petrus tidak mau sungguh-sungguh melihat siapa Yesus. Petrus itu hanya pikirannya sendiri. Petrus itu egosentris atau antroposentris. Petrus itu gini semua menjelek. Tafsirannya itu menjelek-jelekkan Petrus, membodoh-bodohkan Petrus yang tidak mau menerima Yesus harus disiksa. Tapi itu justru pikiran normal, saudara. Tentunya pikiran manusia normal, maksudnya pikiran manusia normal. Ya, kecuali Petrus nggak normal gitu. Kalau Petrus normal ya pikirannya seperti itu pasti. Mana ada murid yang tahu gurunya akan disiksa, akan dibunuh, lalu oh ya, ya silahkan disiksa dan silahkan Anda mati karena memang itu benar-benar kehendak Allah. Gitu. Halo, saudara kalau punya guru, lalu guru Anda bilang, saya sebentar lagi akan ditangkap, saya sebentar lagi akan disiksa, saya sebentar lagi akan dibunuh, ya, saya mati, sebentar lagi saya akan mati. Saudara lalu jawabnya apa? Oh ya, baik guru, ya silahkan Anda nanti disiksa, silahkan Anda nanti menderita, ya. Kami lihat itu sebagai kehendak Tuhan kok, itu bagus kok itu. Anda disiksa itu bagus, Anda menderita itu bagus, Anda mati juga bagus. Ya. Gimana kalau seperti itu? Ya ini murid gila kalau seperti itu malahan, ya kan? Ini murid kurang ajar itu seperti itu. Masa gurunya mau mati? Silakan guru, silakan mati gitu. Ya kurang ajar banget kan. Nah itu. Jadi itu wajar. Saya yakin kalau saudara dan saya berada di posisi Petrus, kita akan mengatakan yang sama. Karena kita begitu mencintai Tuhan Yesus. Dan kita begitu sudah istilahnya begitu mengunggulkan Kristus. Waduh, Kristus sudah buat mujizat. Ya, wah firman-Nya berkuasa luar biasa ya, setan-setan diusir. Ya, ini menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Waduh, mujizat-mujizat berjalan di atas air. Ya, meredakan ombak, mengutuk pohon ara. Waduh, bayangkan dengan mujizat-mujizat luar biasa seperti itu. Lalu ini gurunya mau mati. Ya bukankah memang seharusnya Petrus mengatakan yang seperti itu memang. Dan Petrus mengatakan di ayat 22 ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan sorry. Oh ya betul. Jadi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Kristus katanya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Nah kalimat Petrus ini adalah kalimat yang amat sangat wajar, saudara ya. Dan justru bukan wajar, bagus. Kalimat ini justru kalimat yang mengerti posisi daripada gurunya yang akan menderita. Dia tidak rela gurunya menderita. Dia tidak rela gurunya akan diperlakukan dengan tidak adil dan tidak benar.
Saya mau tanya, kalau saudara sendiri punya spirit apa ya? Kalau saudara lihat guru saudara diperlakukan dengan tidak adil dan tidak benar. Atau saudara cuma mengatakan ya itu sudah kehendak Allah. Memang itu nasib kita, Pak. Memang kalau sudah diperlakukan seperti itu, ya sudahlah. Kita jalani saja, Pak. Atau kita nggak terima ya. Kita nggak terima guru kita diperlakukan dengan tidak adil, tidak benar, ya bahkan mau diperlakukan dengan dengan kejam, ya difitnah, dihancurkan, dimatikan, dibunuh. Mungkin dibunuh secara karakter itu. Bagaimana reaksi Anda? Oh ya, nggak apa-apa. Itu baik-baik saja. Itu adalah kehendak Tuhan. Ya, ya saya kira memang orang-orang zaman sekarang ini sudah hampir tidak pernah dididik untuk solidaritasnya, itu sudah hampir tidak ada. Ya, pokoknya aku aman, aku tentram, orang lain tersiksa, orang lain mau menderita, terserah, pokoknya aku aman. Ya, ya memang suasana COVID-19 ini menyebabkan orang mungkin seperti itu ya. Makin seperti itu maksud saya. Sudah seperti itu, tapi dengan COVID-19 ini makin terlihat dengan jelas ya manusia itu mungkin lebih wah jangan kita lihat ada orang COVID-19, wah kita harus menjauh, kita harus singkirkan. Bahkan keluarga kita sendiri juga kita singkirkan, ya. Tapi tidak berarti lalu kalau seperti itu maka kita tidak ada belas kasihan lagi atau kita sudah hanya memikirkan ego kita sendiri, belum tentu. Tapi itu tujuannya kan untuk supaya penyakit ini tidak menyebar kemana-mana dan makin merajalela dan akhirnya korban-korban makin banyak, ya kan? Jadi sebetulnya ya antara ini benar-benar egois atau ini benar-benar tanggung jawab atau ini benar-benar takut mati atau bagaimana. Nah, ada orang-orang yang mungkin tidak takut mati, nekat. Wes gak popo, gak usah, biarpun dia COVID-19, aku tetap bergaul sama dia. Ya, akhirnya dia sendiri juga kena, bahkan dia juga mati. Nah, apakah itu yang dianggap pahlawan seperti itu, atau kalau yang memang ketakutan, waduh langsung menjauhkan diri, langsung tidak mau ketemu, langsung yang menjadi korban itu dikucilkan, disingkirkan dan sebagainya. Ya macam-macam lah reaksi manusia. Ya, tapi saya tidak mau membahas itu, saya kembali ke sini lagi. Ya, jadi ini memang solidaritas Rasul Petrus terhadap gurunya yang memberitahu bahwa bagaimana dia akan menderita dan bahkan mati. Saya kira zaman sekarang ya itu tadi, rasa solidaritas ini wis enggak ada, wis nasib, pokoknya nasibmu begitu ya begitu. Yang penting nasibku enggak seperti kamu, ya toh, dan seterusnya. Tapi enggak demikian seharusnya ya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita tetap belajar mengasihi, tetap belajar memperhatikan satu dengan yang lain, tetap ada relasi yang hangat gitu ya, relasi yang bukan hanya ya aku sama kamu cuma aku mau belajar aja, selebihnya dari itu ya aku tidak ada urusan sama kamu. Ya gitu ya. Nah, sebaliknya saya sebagai guru juga aku cuma tugasku ngajar aja. Selebihnya aku tidak mau tahu urusanmu bagaimana. Kamu mati ya mati yo. Ya, hidup ya hidup po. Sakarepmu mau apa? Nah, itu kurang bagus ya. Relasi yang seperti itu relasi yang
semu. Makanya ada orang bilang relasi di internet itu sebetulnya relasi semu, enggak tentu ya. Menurut saya tidak tentu. Relasi di internet itu juga bisa relasi yang sampai begitu dekatnya dan begitu apa ya, relationship-nya itu begitu hangatnya dan begitu menyentuh, bisa melalui internet. Meskipun tidak bertatap muka, tapi bisa membina relasi yang demikian dekat. Nah, masalah itu ya. Jadi kembali lagi. Jadi saya melihat ini adalah reaksi Rasul Petrus yang wajar melihat gurunya yang akan menderita. Dan kata-kata ini bagus sebetulnya, kata-katanya menunjukkan cintanya kepada gurunya. Ya, tapi Tuhan Yesus menjawab yang berbeda, ya. Dan jawaban Tuhan Yesus itu sebetulnya menyakitkan, jawaban Tuhan Yesus itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Petrus pada waktu dihardik oleh Tuhan Yesus, ya. Dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Keras sekali ini omongan Tuhan Yesus ini. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ini tema kita hari ini itu ya dari ayat ini, pikiran manusia versus pikiran Allah. Ya, makanya disingkat jadi pikiran manusia versus Allah. Ya, jadi ternyata problem ya. Problem besar ini. Sebetulnya sampai Tuhan Yesus menghardik Rasul Petrus dengan iblis. Bukan berarti Petrus itu adalah iblis, bukan. Tapi maksudnya pikiran Petrus itu pikiran yang menjadi batu sandungan bagi Kristus. Lihat nih, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya. Nyala iblis, ya, sudah terang-terangan iblis Petrus dihardik sebagai iblis, ya, karena apa? Karena engkau memikirkan apa yang engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, kalau secara manusiawi sih Tuhan Yesus ini tidak menghargai Petrus sama sekali. Padahal Petrus itu sudah mau berkomitmen, sudah sungguh-sungguh mau setia, ya, dan membela. Ya, mestinya kan senang ya kalau punya murid yang membela dirinya itu. Misalnya, murid-muridnya sampai mau berkorban bagi gurunya, membela habis-habisan. Ya, bahkan rela mengorbankan nyawanya bagi gurunya. Ya bangga toh punya murid kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak tertarik. Tuhan Yesus sama sekali tidak tergerak hatinya, ya toh, menghargai Petrus sama sekali enggak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu misinya dia. Tuhan Yesus tahu misinya dia, dan waktu Petrus dikasih tahu misinya Kristus, malah Petrus tidak mau mendengarkan misinya Kristus itu, malah mau menjauhkan Tuhan Yesus dari misinya itu. Nah, itu. Kalau mau menjauhkan Tuhan Yesus dari misinya itu, ya jelas-jelas berarti itu betul-betul jadi batu sandungan bagi Kristus. Kristus melihatnya itunya. Jadi yang Kristus lihat itu, misi kedatanganku adalah melaksanakan kehendak Bapakku.
Jadi kalau ada orang mau menghalangi aku untuk melaksanakan kehendak Bapakku, ini batu sandungan bagiku. Ya, dan ini pikiran pikiran yang memang mau menghancurkan misi Kristus. Ya, menghancurkan misi Kristus. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan iblisnya. Meskipun dikatakan nyala iblis itu tidak ada kaitannya. Apakah Petrus waktu itu kerasukan iblis? No. Tidak ada tanda-tanda Petrus itu kerasukan iblis. Ya, ini hanya bentuk pikiran normal. Tapi pikiran normal ini justru nggak sesuai dengan pikiran Allah. Makanya engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya memang Petrus memang nggak mampu untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dan Petrus mampunya ya apa yang dipikirkan manusia itu mampunya. Ya, sama seperti saudara dan saya juga mampunya kan berpikir dengan pikiran manusia. Kita bukan berpikir dengan bukan apa yang dipikirkan Allah. Ya, tapi puji Tuhan ya, kita sekarang ini kan sudah mengalami proses. Ya, oke, saya pendahuluannya di sini. Setelah ini saya akan memerinci istilah-istilah yang lebih detail tentang pikiran manusia. Ya, apa ada tanggapan dari apa yang saya jelaskan ini sebelum saya lanjutkan? Kalau nggak ada tanggapan ya saya lanjut aja ya. Pak Andi, mungkin saya sedikit Pak. Silakan Pak Theodor. Ya Pak, Pak, saya coba lihat dari sisi yang lain mengenai ujian dan pencobaan. Karena kan Yesus sudah tabur firman. Ada di dalam doa Bapa kami kan, jadilah kehendak Allah di bumi dan di sorga. Ya. Menurut saya sih Pak, Petrus itu terlalu reaksi Pak, terlalu reaktif. Mestinya dia lebih banyak pikir ke dalam. Sebelum dia ngomong dia pikir dulu gitu. Apakah itu kehendak Allah atau bukan? Ya. Tapi memang nanti larinya ke filsafat Asia Pak. Orang yang pikir dalam gitu biasanya Asia kan, Konghucu dan lain-lain itu. Saya bingung di situ sih Pak. Saya mungkin belum ngerti sampai sedalam itu gitu Pak. Makasih itu aja. Yes. Oke. Ya memang karena itu yang tadi saya bilang, karena kita udah tahu, makanya kita bisa mengkritik Petrus pikirannya kurang dalam atau pikirannya terlalu pendek atau nggak mau mikir lebih mengenal benar-benar kehendak Allah, ya itu kita memang bisa ngeritik karena kita kan sudah tahu semua. Tapi kalau bagi Petrus ya, dan Petrus waktu itu jelas-jelas istilahnya Kristen ini, kekristenan itu kan masih baru ya. Nah, itu yang kita perlu tahu. Kekristenan itu masih baru, tidak seperti sekarang ini sudah kita menjalani riwayat hidup Kristen ini sudah 2000 tahun dan kita sudah membaca Alkitab dengan lengkap. Nah, Petrus itu bagaimana itu memahami perjanjian baru itu? Enggak ada sama sekali surat-surat perjanjian baru itu. Waktu itu, ya kan? Yang ada itu perjanjian lama. Coba saudara bayangkan Petrus waktu disuruh makan binatang haram. Ya pasti nggak mau dia, meskipun Kristus sudah bangkit. Petrus nggak mau makan makanan haram. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan konsep keyahudian itu mendarah daging. Nah itu loh. Itu yang saya ingin saudara itu memahami. Memahami, bukan membenarkan, bukan. Tapi memahami kenapa Petrus bisa seperti itu. Dan sebenarnya itulah gambaran Petrus itu, gambaran saudara dan saya.
istilahnya apa yang ditulis Alkitab tentang Petrus itu kaca atau cermin buat saudara dan saya melihat, ya itulah kita. Ya, kita kalau menghadapi tantangan dan problema atau musibah atau apa, ya itu biasa, itu pikiran kita itu pikiran yang terjebak kepada pikiran manusiawi. Ya. Hampir sedikit sekali orang yang mengalami musibah yang begitu hebat dan berat itu seperti Ayub itu. Nah, itu jarang sekali. Tapi Ayub bisa seperti itu pun saya belum membahas tentang Ayub ya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi jangan merasa Ayub itu terlalu hebat. Itu juga salah itu. Tafsiran yang salah. Ayub itu tidak terlalu hebat. Ya, hebat sih hebat memang, tapi maksudnya sampai terlalu hebat. Itu enggak juga. Ya. Oke. Nanti saya akan jelaskan itu ya untuk Theodor itu jadi pergumulan bagaimana pemikiran yang dalam itu ya tentang filsafat orang-orang yang filosof itu yang hebat-hebat itu. Ya. Pak Andi, saya boleh satu lagi Pak? Maaf Pak. Iya, silakan. Pak Andi, saya mau flashback dikit. Kalau misalkan kita mengganti tokoh Alkitab dengan tokoh kebudayaan, Pak, misalkan aku ganti Petrus dengan Semar gitu Pak. Itu tipuan iblis juga Pak atau gimana Pak? Aku nggak suka Petrus gitu, aku maunya Semar aja. Aku pakai Semar buat hidupku sehari-hari. Karena Semar banyak sabda yang bijaksananya Pak. Iya. Iya. Tapi mungkin boleh dijawab sekarang, boleh jawab nanti Pak Andi. Makasih Pak. Iya. Bagi saya Semar itu bukan manusia. Semar itu cuma cerita wayang. Tapi ya ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipelajari dari wayang itu ya. Pewayangan itu memang wayang itu kan tujuannya juga menggambarkan manusia. Manusia-manusia yang bagaimana manusia-manusia itu menghadapi tantangan, masalah, musuh, dan sebagainya. Nah, itu gambaran-gambaran manusiawi memang. Tapi ya itu kan hanya wayang kan, bukan cerita yang realistis. Ya kita tentunya nggak bisa menggantikan Petrus dengan Semar karena Semar tidak menjadi pengikut Kristus. Ya toh, Semar itu gurunya Semar siapa saya nggak tahu itu ya. Yang pasti bukan Kristus lah. Jadi kita jangan aneh-aneh lalu menggantikan Petrus dengan Semar dan sebagainya ya, itu sama sekali tidak ada kaitannya ya. Karena Petrus ini kan berkaitan dengan Kristus, masalahnya di situ. Jadi dia murid Kristus, dia belajar kepada Kristus, dia dididik Kristus. Dan tadi konteks ayat tadi yang kita baca, dia dihardik oleh Kristus. Oke. Udah ya? Kelihatannya sepi-sepi aja ini. Oh, iya, Rame Pak, saya ramein Pak. Mau. Oh iya, Ibu Dosila, silakan. Iya Pak. Saya tertarik dengan pernyataan Yesus. Ini tadi Bapak jelaskan, tapi pernyataan Yesus menanggapi Petrus, Yesus bilang, enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, dan seterusnya. Jadi, kalau saya di pihak Petrus ya Pak, tentu saja saya langsung tersentak, saya dibilang iblis ya. Saya dibilang enyah lagi. Ini tentu saja saya kalau di pihak Petrus kaget Pak. Yeah. Tapi reaksi manusiawinya saya seperti itu. Tapi waktu itu Petrus tidak tersinggung. Nah, kalau mau lihat dari sini, dari sisi lain saya lihat pernyataan itu juga
mungkin apa benar ini pengertian saya yang saya tahu ya Pak, saya mengerti mungkin bisa salah, bisa benar. Mohon dikoreksi ya Pak. Yesus bilang enyahlah iblis. Berarti yang Yesus tahu itu bukan pemahaman Petrus sendiri, karena yang menghalangi pekerjaan Allah itu biasanya iblis. Secara manusia tadi Bapak jelaskan bahwa itu reaksi normal, benar ya Bapak? Ya. Itu reaksi normal dari seorang manusia. Tetapi Yesus justru berkata bahwa engkau tidak memikirkan, Yesus berkata bahwa enyahlah iblis. Berarti di belakang dari Petrus ada iblis yang juga menjadi iblis berperan di sana untuk mendorong Petrus untuk berbicara seperti itu, atau hanya semata-mata Petrus secara pribadi saja yang berbicara seperti itu, Pak? Oh ya. Terima kasih. Baik. Kalau saya lebih condong menafsirkan itu Petrus secara pribadi aja. Karena tidak ada indikasi bahwa Petrus itu, tadi saya bilang Petrus itu kerasukan atau Petrus digoda iblis atau apa. Karena juga saya menafsirkan agak berbeda dengan beberapa rekan ya, bahwa iblis itu tidak memahami bahwa jalan salib Kristus itu adalah jalan penggenapan rencana Allah. Iblis tidak memahami itu. Karena justru iblis mau memakai Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus dan untuk menggagalkan misi kerajaan Allah yang diberitakan oleh Kristus. Jadi sebetulnya kata-kata Petrus ini agak bertentangan dengan iblis yang merasuki Yudas untuk justru mengkhianati. Mengerti ya maksud saya? Iya. Jadi Petrusnya kan menghalangi Tuhan Yesus supaya jangan disalib, tapi iblis memakai Yudas justru supaya Kristus ini ditangkap dan akhirnya Kristus akan gagal menurut iblis ya. Tuhan Yesus akan gagal misinya begitu. Nah, jadi pikiran Petrus ini murni pikiran manusiawi yang tidak ingin gurunya dibinasakan, dan tetapi bagi Tuhan Yesus itu batu sandungan, karena apa yang Petrus omongkan itu justru akan bertolak belakang dengan maksud rencana Allah. Seperti itu. Ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Tadi yang mau rame-rame siapa? Pak Elia, Pak. Pak Elia. Sudah rame, Pak. Ibu Dorsila sudah ngeramein. Saya sepi dulu. Ya. Pak, ini berapa sesi, Pak? Belum tahu. Tergantung kedaulatan Allah. Begini, kalau ini memang sesinya hanya Senin dan Kamis, saya akan langsung to the point gini loh, Pak. Kita sudah diberitahu ya, kalau kita tahu jalan cerita, maka Petrus tidak akan seperti itu. Kalau Yudas atau iblis sudah tahu jalan cerita kedaulatan Allah, Yudas atau si iblis juga tidak seperti itu, kan begitu, Pak? Iya. Nah, masalahnya sekarang kita kepada aplikasi, Pak. Kita sekarang bagaimana membedakannya? Di dalam pemikiran manusia yang wajar dong kalau Pak Andi dihina, saya marah karena Pak Andi guru saya. Wajar, sama seperti Petrus yang marah ingin membela Yesus. Kalau Yesus masalahnya Yesus adalah Tuhan. Dia tahu cerita yang selanjutnya. Nah, problemnya, Pak, kalau kita tidak menunjukkan, katanya itu kurang solider kepada seorang guru. Kalau kita tidak
membela guru, kayaknya kamu nih siapa kok nggak membela yang benar gitu, padahal kita tahu guru kita difitnah gitu ya, misalnya gitu ya. Ya. Bagaimana kita bisa menilai, Tuhan, ini pikiranku apakah sama dengan pikiranmu gitu ya, kita bahasa gaulnya. Kalau kita tidak bisa memahami semua di dalam proses begitu ya, kita akan selalu ngotot untuk membela. Sama seperti pertanyaan saya di satanologi, kita tahu itu kita murid Tuhan, kita marah memerangi iblis. Di sisi lain ternyata iblis dipakai untuk menggenapi, sama seperti dilema Yudas gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menahan diri sesaat, jangan terlalu ngotot dulu. Nanti ternyata setelah lewat waktu, ternyata kan gitu ya Pak ya. Di curhat kita yang beberapa hari yang lalu, yang lama-lama, ternyata orang yang menzalimin saya, akhirnya, ternyata bapaknya Pak Elia itu tidak seperti itu. Nah, saya memberikan satu gambaran bagaimana kita bersikap. Nah, dilema-dilema ini kita harus bisa mempraktekkan gitu ya, Pak. Ya. Bagaimana Pak? Thank you. Udah ramai Pak atau belum, Pak? Kalau belum nanti saya ramai lagi. Iya. Yang dikatakan oleh Pak Elia ini memang nyata ya. Bahwa kita itu seringkali, ya inilah pikiran manusia itu berpikir yang tidak seperti yang dipikirkan Allah. Karena kita harus sadar juga bahwa kita ini manusia. Jadi sebetulnya bagi saya, ya jalani aja lah hidup kita sebagai manusia yang memang adalah manusia. Kita kan bukan dewa, kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan. Ya jalani aja hidup sebagai manusia sambil kita percaya Tuhan itu akan membimbing kita langkah demi langkah. Dan mungkin saja pada saat saya menghadapi masalah-masalah dalam hidup saya bereaksi salah. Mungkin saja itu. Jadi bukan lalu sembrono loh. Bukan sembrono untuk salah. Saya yakin Petrus tidak sembrono untuk salah. Petrus juga tidak ngawur di dalam membela gurunya. Dan tidak sembarangan juga untuk dia secara spontan menghalangi Kristus untuk jangan sampai disiksa dan disalib. Jadi itu sebetulnya good job-nya Petrus sebagai seorang murid yang mau setia kepada gurunya. Makanya tadi saya bilang, kenapa kita seringkali menghina Petrus, terlalu emosional, terlalu gegabah, terlalu sok gaya, dan sebagainya. Karena kita ini sudah tahu skenario semuanya. Kita sudah melihat peristiwa semua dengan lengkap. Petrus yang nanti mengkhianati, Tuhan Yesus yang memang harus disalib, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tahu semuanya. Petrus itu nggak tahu apa-apa. Ya dia sudah dikasih tahu tapi nggak ngerti, nggak ngeh. Ya saudara jangan menyamakan Anda itu, Petrus itu harus seperti kita sekarang ini yang sudah ngerti semuanya. Ya coba bayangkanlah itu sesuatu yang baru sama sekali. Untuk mengenal Yesusnya aja. Bagi Petrus itu kesulitan untuk menerima Yesus itu sebagai Allah yang menjadi manusia. Itu pasti sulit. Saudara, soalnya sudah, istilahnya kita sudah terbuka. Kita sudah diperlihatkan bagaimana Kristus sesungguhnya, bagaimana kelahirannya. Ya, bagaimana Alkitab berkata tentang kedatangan Kristus. Nah, ini bagi
Petrus ini sesuatu yang amat sangat baru. Jadi coba kita memahami di posisi Petrus. Nah, jadi jangan hanya menyalahkan Petrus. Ini Petrus ini bodoh, nggak melihat rencana Allah, ya pikirannya pendek, sok gaya, apa. Nah, padahal seperti tadi saya bilang, itu cermin kita. Rasul Petrus itu semua itu cermin kita. Ya, makanya istilahnya jangan sombong atau jangan sok keminter gitulah. Menurut saya begitu. Justru ini Alkitab ini memaparkan ya inilah Petrus itu ya manusia normal. Sama seperti saudara dan saya juga manusia normal. Nah, tapi dalam perjalanan Petrus ini Tuhan itu mau mendidik. Tuhan itu mau mengajar. Saya yakin waktu Tuhan membentak Petrus, nyala iblis, memang dia pasti kaget. Dan mungkin dia juga tidak berani membantah hardikan daripada guru agungnya itu. Tapi pasti dia berpikir, dia pasti merenung, apa salahku? Ya toh? Kenapa guruku malah tambah marah terhadap aku? Nah, itu pasti ada pergumulan-pergumulan itu yang menyebabkan nanti Petrus makin lama makin maju, tapi belum, masih jauh. Masih jauh. Murid-murid Tuhan Yesus itu waktu Tuhan Yesus mati itu semua masih jauh dari pengenalan yang benar tentang Kristus. Masih jauh. Karena murid-muridnya lari semua. Yang takut bukan hanya Petrus. Kita kalau selalu menyoroti Petrus, seolah-olah hanya Petrus yang bobrok mentalnya. Murid-murid lain pemberani dan hebat. Enggak, sama. Tapi itu sekali lagi gambaran saudara dan saya. Kita kalau menghadapi seperti itu mungkin kita juga lari. Kita juga takut. Ya. Nah, itulah gambaran yang Tuhan mau untuk saudara dan saya memahami ini. Nah, jadi kalau kita salah bagaimana? Kalau kita salah, kita percaya Tuhan akan menegur kita sama seperti Tuhan menegur Petrus. Tuhan akan mengoreksi kita. Tuhan akan mendidik kita. Tuhan akan menghajar kita. Melalui apa? Ya melalui pimpinan Roh Kudus. Ya, melalui pimpinan Roh Kudus, melalui bimbingannya, melalui step by step, langkah-langkah dari perjalanan hidup kita ini, itu Roh Kudus akan menuntun kita. Pak Andi, termasuk pada waktu Yesus menghardik Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali, Pak. Itu Pak Petrus memang ada niat menyangkal atau memang tidak tahu, Pak? Memang apa itu maksudnya, Pak? Oh, Petrus nggak tahu sama sekali. Petrus nggak tahu sama sekali kalau dia bakal menyangkal Tuhan Yesus. Nggak tahu. Petrus itu spontanitas. Dia merasa ada solidaritas yang besar dengan gurunya. Nah, pada waktu dituduh itu bagaimana sikapnya, Pak? Ada gambaran aja. Oh ya, dia nggak percaya pasti. Dia nggak percaya. Dia yakin dia pasti akan membela gurunya. Itu manusiawi sekali menurut saya, manusiawi sekali. Dan Petrus kalau sudah percaya itu kan berarti dia lebih berhati-hati. Oh, jangan aku sampai menyangkal, jangan aku sampai menyangkal. Karena itu adalah kebenaran, saya akan menyangkal guru saya, iya toh. Nah, Petrus nggak berpikir itu sama sekali. Dia masih berpikir, aku akan membela guruku habis-habisan. Itu. Makanya manusia itu seringkali tidak bisa ngukur kekuatannya, merasa dirinya Superman. Kita mungkin juga sudah merasa diri kita Superman kan, tapi nanti kita belum tahu loh kalau kita menghadapi masa-masa sulit dan penderitaan.
Yaitu bagaimana pergumulan kita dan bagaimana penyerahan kita kepada Allah. Gitu. Nah, Pak Andi, tolong doakan kita semua. Kita sekarang udah tahu, jangan sampai tiba saatnya kita yang menyangkal. Nah, ini dia. Pak Stefanus ini membawa suara kenabian. Mengingatkan kita semua bahwa iya benar itu, betul. Kita itu bisa semua sama seperti Petrus. Tapi satu hal yang kita bisa belajar apa? Jaminan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti mendidik anak-anaknya, menghajar anak-anaknya. Ya, itu pasti itu. Makanya diajar untuk pikul salib, menyangkal diri. Tuh, kalau mau ikut Tuhan ya sudah itu tantangan. Oke? Pak Andi mau lanjut lagi ya Pak ya? Atau sudah sesi tanya jawab Pak ini Pak? Ya boleh lanjut aja, enggak apa-apa. Oh maksudnya, maaf Pak, saya menunggu Bapak gitu. Kalau Bapak mau lanjut dulu silakan Pak. Nanti kalau udah sesi tanya jawab saya mau ada yang saya mau tanyakan Pak ya. Ya. Ya, sekarang ini sudah hampir 8:30 sudah. Ya, ini ada yang kasih masukan ini dari Elvin. Ya. Dikatakan kalau Elvin, penyala iblis ini salah terjemahan. Seharusnya go or get behind me Satan. Ini di NASB, get behind me Satan. Tanggapan dari Bu Elvin. Iya. Ya, jadi sepertinya ya memang ya sama lah. Itu sama dengan nyala iblis. Sama. Cuma nyala iblis itu kan, hei iblis, kamu pindah ke belakang saya, kan gitu. Maksudnya kamu itu jangan di hadapan saya. Kamu di belakang saya aja. Ya sama seperti orang ngusir lah. Sebetulnya nggak salah-salah banget. Terjemahan ini mungkin agak lebih bebas menerjemahkannya ya. Tapi sebetulnya maksudnya ya sama. Maksudnya itu supaya iblis itu pergi begitu loh. Iblis itu pergi, jangan menghalangi. Tapi itu yang tadi saya bilang, sebetulnya Tuhan Yesus itu berkata seperti itu Tuhan Yesus mau mengingatkan Petrus, bukan Tuhan Yesus ngomong sama iblis. Ya. Kenapa begitu? Karena yang memang mau dididik oleh Tuhan Yesus itu si Petrus, bukan iblis yang mau dididik oleh Tuhan Yesus kan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Petrus itu menjadi batu sandungan. Sebetulnya itu juga pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu selalu mau menghalangi karya-karya Kristus. Itu pekerjaan iblis, mau menggagalkan ya misi Kristus. Itu pekerjaan iblis. Tapi dalam hal disalib ini saya punya pertimbangan agak beda dengan beberapa orang lain yang menganggap bahwa justru ini keinginan iblis menghalangi Tuhan Yesus untuk tidak disalib. Supaya misi Kristus harus menjalani salib itu gagal. Tapi menurut saya kalau seperti itu, ya berarti salah kalau iblis itu merasuki Yudas supaya mengkhianati Tuhan Yesus, itu salah. Mestinya Yudas malah dihimbau oleh iblis, Yudas, janganlah mengkhianati gurumu. Biarlah gurumu itu nggak usah disalib, ya, atau nggak usah ditangkap. Biarlah dia mati tua saja, ya. Kalau mati tua saja kan berarti tidak disalib. Ya berarti gagal karena kedatangan Kristus untuk disalib, dan
Iblis ingin menghalangi Tuhan Yesus jangan sampai disalib. Ternyata Tuhan Yesus benar-benar disalib. Dan iblis tidak tahu kalau dengan Kristus disalib itu malah penggenapan rencana Allah. Ya Pak, saya tanya iblis ini goblok Pak. Bukan goblok. Oh bukan ya? Tapi iblis itu tidak bisa tahu semua rahasia Allah. Tidak bisa tahu. Iblis memang pinter, tapi tidak maha tahu. Itu aja poinnya. Dia tidak tahu bahwa jalan salib adalah penggenapan rencana Allah. Dia tidak tahu. Dia pikir dengan jalan salib, Kristus akan gagal. Pak Andi, sebelum Pak Andi melanjutkan di sesi kedua tadi ya, sebelum memberikan, silakan berkomentar. Saya jadi teringat begini Pak, manusia yang sudah tahu rencana Tuhan adalah Ibu Maria. Jadi waktu dia diberikan misi oleh Allah melalui malaikat, dia tahu dalam kandungannya ini adalah Allah. Setelah lahir, Yesus lahir, dia tahu Yesus ini adalah Allah. Makanya pada saat dia bilang, "Hei perempuan, waktuku belum tiba." Wah, kalau secara manusia, aduh kurang ajar anak ini. Tapi karena dia sudah tahu anak yang dikandung itu adalah dari Allah, Allah sendiri, dia diam, dia simpan. Mungkin ini bisa menjadi perbandingan terbalik dengan Petrus atau dengan Yusuf misalnya. Itu semua yang kalau dia sudah tahu misi, dia mungkin tidak akan sefrontal itu. Maka dibilang, "Hai, nyala iblis," gitu Pak. Thank you. Saya masih kasih tanda tanya dengan yang tadi Elia katakan itu mengenai Maria yang tahu akan misi daripada kedatangan Kristus. Karena begini, karena waktu beberapa kali terjadi hal-hal yang ini kok nggak ya. Tolong komputernya RMC ini. Jadi begini, pada saat beberapa kali Maria mengalami benturan dengan Tuhan Yesus, tanda petik ya, benturan itu maksudnya perbedaan pikiran, itu Maria itu tidak bisa mengerti sepenuhnya. Kenapa Tuhan Yesus berkata ini, berkata itu, dan melakukan ini, dan melakukan itu. Dia tidak mengerti sepenuhnya, cuma dia dikatakan dia menyimpan dalam hatinya. Jadi satu hal yang memang agak berbeda dengan Petrus. Kalau Petrus kan spontanitas langsung ngomong, tapi kalau Maria lebih banyak menyimpan dalam hatinya. Nah itu artinya ya mungkin dalam ketidakmengertiannya dia lebih baik diem dulu dan dia mau memahami sebetulnya apa maksud daripada Tuhan Yesus ini, anaknya ini. Karena tidak mudah bagi Maria untuk mengerti semuanya, meskipun dia juga sudah tahu berita dari malaikat, dari Elizabeth dan sebagainya, dia sudah tahu semuanya. Tapi pengetahuan Maria pun juga amat sangat terbatas dan dia juga tidak mengerti kenapa anaknya harus sampai menderita seperti itu, sehingga dia mungkin juga waktu menghadapi anaknya disalib itu dia begitu sedih. Ya, dan dia pun waktu Kristus bangkit pun dia juga tidak mengenal Yesus yang bangkit. Dia merasa tidak mungkin Kristus itu bangkit. Jadi Maria pun waktu itu juga sedih dan putus asa, ya, menghadapi kematian Tuhan Yesus. Itu wajar, sekali lagi juga wajar. Jadi saya tidak melihat Maria sebagai perempuan yang perfect, yang mengetahui semua
semua tindakan Tuhan Yesus itu dia sudah ngerti semua. No. Jauh dari mengerti. Dan dia pun masih membutuhkan proses itu. Makanya waktu mayat Tuhan Yesus hilang itu kan dia sangat kaget. Dan dia merasa ada yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Itu dia tidak memahami. Ya itu wajar kan. Bagi saya itu wajar. Bukan suatu kebodohan, bukan. Wajar. Kalau kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus juga tidak percaya juga dengan kebangkitan itu. Ya, siapa yang percaya kebangkitan? Ya, akhirnya Tuhan Yesus bilang, ya inilah aku. Baru Maria sadar itu benar-benar Kristus. Dan waktu Maria menceritakan kepada murid-murid yang lain, mereka juga tidak percaya. Jadi ketidakpercayaan murid-murid itu kita selalu anggap itu kebodohan murid-muridnya yang tidak mengerti rencana Allah, ya, dan mereka itu hanya mau melihat baru percaya, itu mereka benar-benar tidak beriman dan sebagainya. Kita seringkali kan mengkritik itu. Imannya murid-murid Tuhan Yesus itu iman yang iman yang dangkal, iman yang hanya berpatokan kepada pikiran manusia dan sebagainya. Padahal itu semua itu menunjukkan yaitu tadi saudara dan saya. Kita ini semua akan sama, menghadapi yang sama. Kita juga mana mau percaya Kristus bangkit waktu itu. Kalau tidak melihat sendiri, mana mau percaya. Kita seringkali menghina Thomas. Waduh, Thomas itu bodoh. Tidak mau percaya Kristus bangkit. Dia bilang, kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri dan masukkan jariku kepada itu bekas lukanya Kristus, aku tidak mau percaya. Wah, kita menghina Thomas. Padahal itu wajar. Apa yang Thomas katakan itu juga yang dialami murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain itu sudah melihat, makanya mereka percaya. Thomas tidak ada di situ. Makanya Thomas tidak mau percaya. Jadi sebetulnya Thomas ini nggak berbeda sama murid-murid yang lain. Ya, mereka juga baru percaya setelah melihat Kristus. Ya, siapa yang percaya sudah percaya tanpa melihat Kristus? Siapa yang percaya? Nggak ada. Semua mau melihat dulu baru percaya. Dan ini adalah, ya inilah namanya manusia. Kita bukan Superman. Makanya saudara dan saya sekarang bisa percaya, meskipun tidak melihat, itu namanya benar-benar anugerah. Only by grace. Jangan sombong dan jangan merasa lebih dari murid-murid. Kenapa sih murid-murid itu begitu sulit percaya? Kenapa kita bisa lebih mudah percaya? Karena murid itu melihat dengan mata kepala sendiri Kristus itu sebagai manusia. Dan justru melihat Kristus sebagai manusia itu amat sulit menerima Yesus sebagai Allah. Amat sulit. Saudara dan saya bisa menerima Yesus sebagai Allah karena kita sudah melihat konsep secara seutuhnya. Coba kita waktu itu hadir dan melihat Yesus sebagai manusia. Apa mudah menerima Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia? Mudah nggak? Ya cobalah omong kosong sekarang lah. Kristus datang sekarang. Ya, umpama Andi Halim ini Kristus. Lalu saya bilang, saudara saya datang dari Bapak. Ya, Anda mau percaya sama omongan saya? Ya, akulah roti hidup. Anda mau percaya dengan omongan saya? Ini gila, ini omongan gila ini. Akulah roti hidup. Karena siapa yang makan roti yang aku berikan tidak akan lapar selama-lamanya. Nah itu yang saya ingin supaya saudara melihat
betapa sulitnya murid-murid Tuhan Yesus untuk percaya. Tidak mudah, sampai Tuhan Yesus mau naik ke surga aja, orientasi murid-murid Kristus itu masih orientasi kerajaan dunia, kerajaan Israel. Itu orientasi murid-murid Kristus. Nah, itu menunjukkan betapa manusia itu memang membutuhkan bimbingan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bimbing kita, ya kita selamanya tidak akan bisa memahami kebenaran yang supra rasional ini, ya. Ya puji Tuhan ya, saya di Reform baru kenal istilah-istilah ini yang Pak Tong juga perkenalkan, ya, istilah rasional, irasional, suprarasional. Ya, jadi kita ini bukan irasional, kita ini percaya hal yang suprarasional, bukan irasional. Suprarasional itu yang melampaui kemampuan manusia berpikir. Nah, melampaui manusia berpikir itu sudah menunjukkan manusia memang nggak mampu, makanya dikatakan melampaui manusia berpikir, suprarasional. Saudara dan saya itu tidak mungkin mampu suprarasional, karena wilayah kita hanya wilayah rasional. Dan kita bisa berpikir irasional. Irasional itu maksudnya bertentangan dengan rasio yang normal. Itu irasional. Ya. Tapi kalau suprarasional itu sudah di luar kemampuan kita untuk berpikir. Tanpa ada anugerah Tuhan, it's impossible. Oke? Begitu. Pak Andi, aku mungkin terakhir, Pak. Aku boleh, Pak? Satu lagi, Pak. Ya, silakan Pak Gede. Silakan. Ya, Pak Andi, kalau kita kembali kepada wibawa sola scriptura, sebetulnya kuncinya ada di kisah di Emmaus, Pak. Jadi Lukas itu kan pakai frasa ada selaput yang menutup mata mereka, Kleopas. Ya. Nah, ternyata Kleopas tidak paham Mesias harus masuk ke dalam penderitaan. Lalu dia mengenali Yesus karena Bapak bilang tadi ada anugerah gitu ya. Ya. Waktu memecah-mecahkan roti. Tapi aku sering berdoa, Pak. Malam, kalau aku doa malam, aku seperti mendapatkan bisikan dari roh gitu ya. Kleopas itu sebenarnya tidak bodoh secara IQ, Pak. Tapi dia bodoh secara kecerdasan spiritual. Saya nggak tahu Bapak setuju nggak sama saya. Itu saya dapat dari roh itu kuat sekali ngomong ke saya. Kleopas itu nggak bodoh secara IQ, dia bagus. Tapi dia bodoh secara spiritual. SQ-nya jelek, Pak. Ya itu saya pengen tanyakan ke Bapak sih. Mungkin itu roh setan atau roh lain, saya nggak tahu ya, Pak ya. Ya, makasih Pak. Ya, Ya, mungkin saya koreksi sedikit ya. Yang tadi you ngomong, you dapat bisikan-bisikan roh itu. Ya, mungkin lain kali diganti aja istilahnya. Itu bukan you dapat bisikan roh, tapi you sedang berpikir dan mengolah pikiran Anda. Ya, tentunya pikiran kita ini juga pikiran yang juga dibimbing oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu kalau kita belajar bibliologi, doktrin Alkitab itu sudah tidak berbicara seperti kepada para nabi, bicara langsung, memberi kita wahyu-wahyu, ya, penglihatan atau pendengaran atau apa begitu, enggak. Sekarang ini cara Roh Kudus bekerja itu dengan pembaruan budi, renewing your mind. Jadi sekarang kita berpikir, terus kita menemukan suatu kebenaran. Nah, itu memang cara Roh Kudus itu bekerja melalui pembaruan pikiran itu. Ya, Roma 12 ayat 2. Nah, itu saya sedikit koreksi tadi mengenai tadi Theodor bilang aku dapat apa ini bisikan roh.
Ya. Tapi mengenai tadi kecerdasan itu, kecerdasan intelektual dan kecerdasan rohani, itu menurut saya semua orang itu bodoh di dalam kecerdasan rohani. Tidak ada manusia punya kemampuan kecerdasan rohani dari dirinya sendiri, itu benar-benar tidak ada. Jadi kita juga jangan merasa aku memiliki kecerdasan rohani dibandingkan Petrus yang goblok itu rohaninya. Aku lebih pintar rohaninya. No. Kita semua bodoh di hadapan Allah. Kita semua orang yang tidak mampu memiliki kecerdasan rohani. Kalau sekarang kita bisa memiliki itu, kembali lagi namanya anugerah Allah. Ya. Jadi kalau kecerdasan intelektual, di mana apakah ada orang yang bukan Kristen itu punya pikiran-pikiran yang jenius? Jawabannya ya ada. Banyak orang di luar Kristen punya pikiran-pikiran jenius, tapi itu kan pikiran-pikiran manusia secara normal. Meskipun jenius itu memang dianggap tidak normal ya, tetapi tetap dalam batas itu manusia. Tapi kalau sampai bisa mengerti rencana Allah, itu bukan kecerdasan rohani menurut saya. Itu adalah anugerah Allah yang memberi pencerahan kepada saudara dan saya. Membuka rahasia Allah itu dinyatakan kepada saudara dan saya. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa istilah kita itu pencerahan. Ya, pencerahan. Kita mendapat pencerahan. Pencerahan itu bukan hal-hal yang di luar Alkitab yang lalu kita dengar dari Tuhan. Enggak, pencerahan itu adalah kita makin dibukakan rahasia kitab suci. Jadi memahami makna kitab suci yang sebenarnya sesuai dengan maksud kitab suci, bukan sesuai dengan keinginanku atau kepandaianku, enggak. Sesuai dengan maksud kitab suci. Nah, itu Roh Kudus menuntun kita untuk memahami kitab suci dengan benar. Nah, bagaimana memahami kitab suci dengan benar? Ya, belajar menafsirkan Alkitab secara bertanggung jawab. Itu namanya ilmu hermeneutik. Di dalam ilmu hermeneutik, Roh Kudus memimpin saudara dan saya untuk makin memahami maksud yang sebenarnya daripada kitab suci. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita untuk mengerti maksud kitab suci, bukan tiba-tiba rahasia surgawi dicurahkan kepada kita, tidak, tapi caranya adalah dengan belajar, dengan menafsirkan, dengan memahami sejarah, memahami konteks ayat itu, ya. Dan melalui proses Tuhan mendidik hidup di dalam hidup kita sehari-hari, itu akan menyatu. Semua pikiran kita yang bekerja ini menyatu, baik dalam baca firman, di dalam baca buku, atau di dalam kehidupan sehari-hari, atau mendengar khotbah, atau study Bible, atau apapun, kita semua itu menyatu di dalam rangka Tuhan membentuk akal budi kita untuk mengerti rahasia-rahasia kebenaran firman-Nya. Ya, itu namanya sekali lagi pencerahan. Oke? Bapak juga disebut iluminasi, Pak, dalam doktrin Alkitab yang Bapak ajarkan. Yes, benar Pak Hendarto. 100. Itu namanya iluminasi. Terima kasih Pak Andi. Saya menyimpulkan itu Pak, semakin melayani semakin tidak layak, semakin melihat hidup semakin sampah gitu Pak, seperti Paulus. Yes.
Saya Pak, saya guyon aja Pak. Saya jelek-jelek gini, saya dari SD sampai SMA saya seksi kerohanian Pak. Saya dipercaya di sekolah Katolik, saya pegang jabatan seksi kerohanian. Saya bahkan digadang-gadang akan menggantikan Agustinus, Santo Agustinus. Jadi saya begitu saya superior di mata banyak orang Pak, bidang keagamaan. Gitu ya. Tapi saya melihat itu ternyata sampah Pak. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan Kristus. Iya itu, saya guyon aja tapi Pak ya. Iya. Pak. Ya, puji Tuhan ya. Anda boleh memahami kebenaran yang sejati. Di WhatsApp ada yang bertanya Pak dari Dius Pardede. Ya, silakan. Untuk orang pilihan, bila dia bisa memikirkan sesuatu, maka itu pun dalam belas kasihan, anugerah, dan kedaulatan Tuhan. Benarkah Pak? Terima kasih. Coba tolong diulang. Jadi untuk orang pilihan, bila dia bisa memikirkan sesuatu, maka itu pun dalam belas kasihan, anugerah, dan kedaulatan Tuhan. Apakah benar? Oh iya, pasti. Ya, jadi semua yang kita jalani sekecil-kecilnya dalam hidup kita ini semata-mata juga anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan bagi kita semua. Kalau Tuhan itu pokoknya kalau tidak membimbing kita, tidak memberi kita pencerahan tadi ya kita ini buta selama-lamanya. Kita tidak akan bisa memahami kebenaran. Ya, tidak usah jauh-jauh lah kita kalau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sama sekali tidak ngerti tentang Injil itu. Ya bagi mereka apa itu nggak penting, ya sesuatu yang tidak menarik bagi mereka. Ya mungkin bagi mereka malah Injil itu kebodohan ya. Itu orang-orang Kristen dianggap orang-orang bodoh. Kok mau percaya Yesus disalib apa segala macam itu berita-berita bohong itu bagi mereka. Nah itu tidak tercelikan, tidak disadarkan, tidak diinsyafkan. Kalau sampai saudara dan saya bisa sadar, bisa insyaf, itu sudah pekerjaan Roh Kudus yang membuka kita memahami suprarasional itu. Oke. Silakan Pak Andi. Malam. Ya, Pak Liman. Saya coba berandai-andai. Alangkah nikmatnya Pak ya, semua hamba Tuhan berpikir seperti ini Pak. Jadi nggak ada sesuatu keributan, nggak ada satu kesesatan, itu cuma pikiran saya Pak. Berandai-andai betapa nikmatnya dunia kalau mikirnya dengan cara seperti ini gitu Pak. Itu kenapa sekarang bedanya setengah mati Pak, gitu Pak. Nggak mikir sampai ke situ ya asal bingung. Itu Pak pernyataan saya Pak. Iya. Ya, puji Tuhan kalau kita diberi anugerah memahami kebenaran-kebenaran ini untuk kita belajar ya hidup bersama dengan Tuhan. Ya kembali lagi itu semua only by grace. Memang kalau kita lihat dunia ini memang penuh prihatin ya. Kesesatan makin banyak, ya kekacauan juga makin banyak. Ya, dan orang lebih suka yang kacau-kacau gitu daripada dikasih tahu kebenaran seperti ini. Nggak suka kalau seperti ini. Ya, coba aja lihat itu yang kacau-kacau itu kalau di YouTube itu langsung belasan ribu yang dengar atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu bahkan ada yang jutaan yang dengar. Luar biasa. Tapi kalau suruh dengar kebenaran, males. Tidak ada apa-apanya ini. Tapi kalau mungkin ada mujizatnya, ada bisa cepat kayanya, ada ramalannya, oh cepat itu. Ya kan? Ya, makanya kalau sampai saudara dan saya bisa memahami kebenaran demi kebenaran itu ya puji Tuhan, haleluya. Nanti selanjutnya hari Kamis saya mau menyampaikan tentang proses berpikir manusia. Ya, proses berpikir manusia itu lika-liku proses berpikir manusia. Supaya kita sadar bahwa kita itu pasti salah satu dari proses itu dan kita juga terjebak di dalam
proses-proses berpikir itu nanti. Karena justru itu penting, menyadari proses berpikir manusia itu penting. Supaya kita tahu posisi kita itu jangan-jangan masih di situ, masih di sini, ya masih di belakang dan sebagainya. Nah, itu kita tahu posisi kita dengan memahami posisi kita, kita mulai mengerti apa yang masih saya harus belajar, ya, di dalam proses hidup ini. Seperti itu. Andi, sebelum habis sesi ini, harusnya tadi sudah ke proses-proses pikiran manusia ya. Ya. Pak, saya berpikir kalau Tuhan waktu itu menjadi manusia, maka orang-orang akan sangat sulit sekali mengatakan, ya, Guru adalah Mesias, adalah Tuhan. Sama seperti kondisi hari ini, Pak. Ada satu ayat mengatakan, jika engkau memberikan aku makan waktu aku lapar, jika engkau memberikan ini, itu sulit juga bagi kita mengatakan, loh, ini kan gembel, tapi Tuhan bilang, itu aku di sana, itu gimana kita bisa supaya bisa meningkatkan pengetahuan kita, Pak. Karena terkadang ya Pak ya, kalau orang sudah dibantu terus dibantu, suka mentung, Pak. Itu gimana, Pak? Thank you. Habis ditolong mentung. Habis ditolong mentung. Ya. Ya, proses di dalam belajar memahami pikiran kita itu juga bagian daripada anugerah. Jadi saya percaya juga Roh Kudus itu selalu membimbing kita dan mengajar kita bagaimana memahami kebenaran demi kebenaran. Kalau tadi digambarkan kita memberikan orang miskin, lalu itu sama dengan kita memperlakukan kepada Tuhan. Cuma itu agak perlu hati-hati ya tafsiran itu, karena itu seringkali dibelokkan oleh orang-orang liberal. Jadi orang liberal itu kalau menafsirkan ayat itu tuh kita ini tidak perlu fanatik untuk percaya kepada Kristus. Cukup aja dengan kita mengadakan aksi sosial, kita memberikan orang-orang miskin, ya itu sama sudah, itu sama dengan kita itu sudah melayani Kristus. Jadi tidak usah PA, Bible study atau ini pelayanan sampai mungkin mengabarkan Injil sampai ke pedalaman dan sebagainya. Oh, tidak perlu itu, tidak perlu. Yang perlu itu kita memberi orang miskin. Itu sudah sama dengan kita melayani Tuhan. Nah, itu tafsiran orang liberal itu. Akhirnya Injil itu tidak penting. Yang penting adalah aksi sosial. Nah, itu ekstrim lain lagi ya. Makanya bahaya ya. Kita membaca ayat Alkitab itu kalau tidak melihat secara komprehensif, hanya melihat satu ayat saja seperti orang liberal itu, akhirnya yaitu mereka tidak mau mengabarkan Injil. Mereka tidak mau memberitakan Kristus mati untuk Anda, Kristus mati di salib untuk Anda. Tidak. Yang mereka beritakan adalah Allah tidak mau kamu mati kelaparan. Jadi ini saya berikan kamu untuk kamu bisa hidup dan menjalani hidup dengan layak. Ya sudah, itu Injil itu ya seperti itu bagi mereka. Injil itu adalah memberi makan orang-orang yang lapar. Ya. Itu makanya ada namanya social gospel. Injil sosial. Ya, itu sudah selesai. Sekarang sudah jam 9. Yes. Thank you, Pak. Thank you. Kita akan tutup, Pak, di malam hari ini. Baik. Oke, saudara, kita harus berpisah dan sampai ketemu nanti hari Kamis. Yes. Ya, dan kita akan tutup dengan berdoa. Saya minta dengan hormat
Bapak Stefanus boleh pimpin kita dalam doa ya, Pak Stefanus dari Bitung. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa Tuhan Yesus Kudus atas cinta kasih sayang-Mu kepada kami. Ya. Kesempatan yang Engkau berikan untuk kami. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala kesesatan. Tuhan tolong kami. Biar terang salib kuasa kebangkitan Tuhan Yesus terus menerangi hati, pikiran, perasaan kami. Untuk kami mau belajar, mengenal Engkau lebih dalam dan lebih mengerti kehendak-Mu. Sadarkan kami ini. Hidup ini hanya anugerah. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Sadarkan kami, debu akan kembali ke debu. Dunia akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Terima kasih kesempatan yang Engkau berikan untuk kami. Mampukan kami mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong berkati pelayanan Pak Andi. Pakai hamba-Mu ini menjadi alat di tangan-Mu. Berikan dia hikmat bijaksana di dalam memberikan pelajaran kepada kami. Jemaat Tuhan, pakai juga Yusak. Tuhan berkati pelayanan semuanya ini. Terima kasih. Kami semua boleh belajar. Berikan kami hati mau bertumbuh. Hati yang mau diajar, hati yang mau belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami serahkan malam istirahat kami dalam tangan yang penuh kasih dan cinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.